Halo semuanya, kenalkan nama saya Wirabunandi Kusuma dengan NIM 2023-0009 dari jurusan Teknologi Informasi. Jadi di video kali ini saya akan melakukan percobaan pada Security Onion mengenai materi keamanan cyber yang dimana sini kita mencoba melakukan percobaan lab isolate compromise host using 5 tuple. Ini langsung aja kita masuk ke cobaannya. Untuk objektifnya di sini itu kita untuk part satunya di mana kita disuruh untuk mereview alerts dari SGUIL atau Seguil. Kita langsung masuk ke instruksinya aja di sini untuk bagian satunya. Di mana kita disuruh untuk membuka analis HyperOps. Langsung kita masuk ke part satunya di sini. Untuk pertama kita disuruh untuk membuka yang namanya Seguil di sini. Ini untuk tampilan Seguilnya. Tersuruh login menggunakan analis sebagai username-nya dan passwordnya yaitu CyberOps. Lalu setelah tampilan ini, kita disuruh untuk select all dan start Seguil. Oke, ini udah terbuka Seguilnya. Lalu kita disuruh untuk mereview event yang di list di event message di sini. Salah satu dari message-nya itu GPL attack response. GPL attack response ini kah? Oh, GPL attack response. Message ini mengindikasi kalau root access mungkin sudah terambil dari serangan di mana hostnya itu harusnya 209.165, 200.235. Sini itu dia kembali ke root access ke 209.165, 201.17. Nah, peringatan ini itu ID 5.1 digunakan di contoh pada lab ini. Nah, seperti di sini, TPL attack response. Next kita masuk ke step D-nya di mana kita disuruh select paket data dan show rule. Select paket datanya itu seperti apa? Show paket data. Oh iya, show rules. To view each alert in more detail. Oh, sini kita kalau fungsinya ini itu untuk melihat alert secara lebih detail. Seperti yang di sini alert IP in any. Lalu kita disuruh klik klik kanan pada alert ID 5.1. Terus kita disuruh di sini
kita disuruh untuk transkrip. Ah, lalu kita disuruh untuk di sini mereview transkrip dari alertnya. Ini dimana transkripnya ini nampilin transaksi di antara dua aktor ancaman risk, dua aktor ancaman source atau trade actor source dan targetnya atau DST-nya during the attack selama penyerangan. Jadi trade aktornya ini atau si penyerang aktor penyerangnya ini dia mengeksekusi Linux command di target. Yang ditanya di sini, what kind of transaction occurred between the client and the server in this attack? Sedikit informasi. Lalu next kita masuk ke bagian duanya atau part 2-nya di mana kita itu disuruh pivot to Wireshark. Setelah melihat alert yang tersedia atau yang ada dengan transkrip dari dari step sebelumnya, right click pada alert 5.1 dan select Wireshark. Wireshark-nya akan muncul nanti. Oh, berarti di sini kita buka Wireshark. Ah, select alert notification. Ini udah kita buka di Wireshark. Harusnya kelihatan seperti gambar. To view all packet that assemble in TCP conversation, right click any packet, select follow TCP stream. Right click, terus follow TCP stream. Ah, lalu what did you observe? What do the text color red and blue indicate? Oh, ini attach shadow-nya kan? Ah, jadi pertanyaannya tadi, what did you observe? What do the text colors red and blue indicate? Yang dimana artinya apa yang sudah kita amati dari warna indikasi yang berbeda ini antara biru dan merah ini. Jadi warna ini tuh dia menunjukkan kalau TCP streamnya itu menunjukkan kalau transaksi di antara aktor ancaman dengan display merah teksnya itu nah iya target apa aktor aktor ancamannya ditampilkan dalam red text dan targetnya itu di blue text yang dimana informasi dari TCP stream ini itu dia
sama dengan yang ditranskrip yang dimana hostname dari target itu adalah Metasploitable dengan IP-nya yaitu 209.165.200.235. Next pertanyaannya di sini ada the attacker issues who am I comment on the target. What does this show about attacker role on the target computer? The attacker issues the who am I comment on target. What does this show about attacker role on target computer? Uh, MI berarti kalau misalnya MI-nya berubah, berarti saat ini dia itu udah punya apa akses full root ke target komputernya mungkin. Scroll to the TCP stream. What kind of data thread after been reading? Ah, TCP stream. Kita disuruh lihat apa yang udah aktor baca dari ini si penyerangnya. Di sini ada yang merah di mana dia tuh udah ngambil root nih aplikasi password. Kurang lebih dari bisa saya simpulkan mungkin ini tuh udah termasuk ke user akun information dari si penyerangnya ini udah ngebaca user akun information dari target ini dari saya simpulkan sih. Next dari suruh exit TCP stream window close wire shark terus suruh close wire shark terus kita disuruh pivot ke Kibana pivot ke Kibana return to SQL right click either the source of the or destination IP or alert ID link klik satu and select Kibana IP lookup Kibana IP lookup Kibana IP lookup lalu src IP lalu sini masuk analis passwordnya cyber ops nah sini kita masuk ke bukan Kibananya kalau kamu menerima koneksi private nah oh ya kalau tadi itu tadi yang koneksi private itu kalian klik aktifkan saja guys. If the time range is last 24 hour change it to June 2020 ke Juni 2020 kita disuruh ganti ke 2020 kita disuruh ke bulan Juni
Ini di absolute udah. Lalu next C di sini. Sini di display hasilnya di mana ada beberapa list perbedaan data. Kamu diberitahu kalau file ini tuh merupakan confidential txt. Is no longer accessible in the sensor. Sensor service pie chart FTP dan FTP data are present in the list shown in figure. The figure we will determine if FTP was used to steal the file. Let's filter for bro FTP. Kita disuruh filter buat bro FTP. Oke. Hmm? Kita disuruh FTP bro FTP. Apa filter? Hmm? Bro FTP search for value error. Error. Oke, berarti setelah itu kita disuruh scroll down. Setelah saya scroll down cuma ada satu, nggak S alert count di sini, bukan dua. Oh, di sini dua di sensor. Oh, yang di S alert countnya satu. Lalu di sini ada pertanyaan mengenai apa source dan destination dari IP address dan port number dari FTP trafficnya. Jadi kita cek dulu untuk source IP addressnya itu di sini 209 165 200 235. Untuk destinationnya itu dia itu 209 165 201 17, di mana ini tuh alert DPL attack response. Expand the review bot log entries, argument entry.
Apa gua ada yang salah? Nah, ya. Next kita langsung masuk aja ke percobaan game di sini. Within the same log entry, scroll up. Oh, ini kita nggak bisa lanjut kalau nggak bisa dibuka anjir. Hmm. Berarti, ah, sini setelah saya coba-coba tadi baru bisa. Aku coba-coba, sini baru bisa. Tadi kita ubah tanggalnya ke tanggal 11, terus kita refresh, baru bisa kita filter untuk bro FTP-nya ini. Terus kita disuruh scroll ke bawah dan cek bagian ininya. Log control and more about this event. Within the same log entry, scroll up back to the alert ID field. Alert ID field. Oh, jadi di sini itu perintahnya itu kita disuruh untuk buka ini alert yang tadi fieldnya itu di sini nih, yang di bawah untuk bagian underscore ID ini. Terus kalian klik linknya mana ini, nanti kita diarahin ke halaman selanjutnya. Lalu kita disuruh untuk ini nge-review transkrip dari untuk transaksi di antara attacker dan targetnya di sini. Pertanyaan, what are the user credential to access FTP site? Ah, untuk user credential mungkin itu untuk ini tadi ya, yang login itu yang dimana kita pakainya itu analis dan passwordnya itu CyberOps. Next, now that you have verified the attacker has used FTP to copy content from the file confidential.txt and then delete it from the target. So, what is the content of the file? Remove one of the service listed in the pie chart of FTP data. So kita disuruh, kita udah memverifikasi kalau attacker itu udah nge-copy konten, isi konten dari confidential kita. Terus kita disuruh delete itu dari target. Ini disuruh buka apa nih? Suruh ke atas. To the top of the dashboard, select first under the Zik Hunting heading. Zik Hunting. Ini Zik Hunting. Files. Terus buka files, lalu
Review the types of files that were loaded. Oh, nunjukin file apa aja yang udah di iniin sama ininya. Untuk pertanyaannya, what are the different types of files? Look at the MIME type section of the screen. Kita lihat tadi untuk bagian ini MIME-nya. Untuk tipe filenya itu dia teks atau plan ya tuh. Yang kalian lihat di sini teksnya tuh MIME type, teks atau plain. Scroll ke file source heading. What are the file sources listed? File source ini ya. Yang ada di file source ini itu FTP data. Um, private explain. Limited resource listed. FTP dan FTP data. Terus kita disuruh filter FTP data by hovering over the empty space on FTP data and click plus. Oh, oke. Tadi saya klik plus di sini. Search keywordnya udah muncul. Lalu scroll down ke filtered result. Ini filter log, files log. Filtered, filterednya di mana ya? Ini, ini, ini kan? Oh ini ya ini. Ini untuk file lognya di mana? What is the MIME type? So, what is the MIME type? Source dan destination IP address associated with the transfer of the data when this transfer occur. Nah, jadi pertanyaannya itu apa tipe datanya, tipe MIME-nya itu apa, yang tadi tipe MIME itu teks atau plain ya. Terus untuk source-nya yaitu FTP data, untuk destination IP-nya itu 209 165 200 235. Kapan transfer ini terjadi? Nah, ini tuh terjadi di tanggal 11 Juni 2020. In the file logs, expand and entry associated FTP data. Klik the link associated with the alert ID. Disuruh pencet ini, lalu what is the text content of files was transferred using FTP? Di sini itu isi pesannya itu ini nih. Confidential document do not share. This documents content about security breach. Hmm.
Jadi itu isi kontennya, ya yang itu tadi confidential dokumen. Ini tuh isi dari dokumennya dong. Jadi next with dari semua informasi tersebut yang sudah dikumpulkan sejauh ini, apa rekomendasi kamu untuk menghentikan akses tidak resmi lebih lanjut? Hmm, untuk menghentikan ini mungkin password dan username dari login itu perlu kita ganti ya, dari network. Biar kita itu aja sih. Oke, sekian video percobaan mengenai lab VM ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Bro Budi Kusuma. Assalamualaikum.